Nah, nurturing relationship. Jadi penting sekali buat kita untuk kita bisa mengenal anak-anak kita, jadi anak-anak murid-murid kita, untuk kita bisa kenal mereka. Ya kalau perlu kita panggil mereka, ajakin ngomong personal. Kita juga sering main, terutama guru-guru laki-laki ya. Guru laki-laki ini suka main soalnya. Jadi saya main sama anak-anak di luar kelas, Mr. Ang juga main. Jadi a lot of times kita coba spend gitu di luar waktu kita, tugas kita sebagai guru ngajar, kita juga pengen ada membangun sebuah hubungan yang sehat sama anak-anak kita. Karena itu ada hubungan yang erat dengan keberhasilan anak, komunikasi kita di kelas. Ya, itu. Terus allow time to focus, artinya ada waktu-waktu ya, waktu kamu menang fokus itu juga ngomong juga waktu-waktu untuk kita bisa beristirahat, waktu kita untuk otak itu stop berpikir sementara supaya bisa fokus lagi. Nah, ada kita sediakan beberapa waktu untuk, makanya kalau sekolah kita kadang-kadang kan pendek. Ya, kalau kita jelasin sesuatu itu pendek, lebih ke sedikit jelasinnya, terus kemudian sheet work, sedikit terus kemudian ngomong-ngomong, sedikit terus kemudian kita bermain. Nah, tujuannya adalah supaya anak ini bisa fokus. Nah, kenapa kita kayak gitu? Karena ini kalau Bapak Ibu cari di Google ya, ini pembelajaran kayak gini, kita ini salah. Ini kita udah lebih 15 menit, which is totally wrong gitu. Karena kalau lebih dari 15 menit, lihat kita seperti ini, dekat kayak gini, nggak normal dekat kayak gini, itu hormon kortisolnya kita, hormon stresnya kita tuh meningkat. Nah, jadi kita mesti hilang kemana-mana gitu. Tujuannya adalah supaya, memang itu terjadi, dan tujuannya supaya bisa anak itu bisa refocus lagi. Nggak apa-apa, kita lakukan itu. Seringkali oke, take time, ayo ke toilet atau minum, apa tujuannya untuk itu. Kalau enggak, saya yang ambil break. Karena kita as a teacher itu juga capek juga kalau ngomong terus kayak gini. Gitu. Jadi kan harus ada waktu tujuannya untuk itu. Ya, terus guide ini udah foster reflective listening and analysis, ini penting ini. Sekali ya. Ini ya, aku hapus ya ini supaya ketok. Nah ini yang ini ya. Reasoning and analysis, reflective, artinya bukan kita, tetapi murid, tetapi anak-anak. Makanya kita pakai, ya itu balik lagi, kita pakai kritik karena itu sangat mendukung anak-anak itu bisa merefleksi apa yang sudah mereka kerjakan selama pelajaran. Jadi ada beberapa guru yang bisa pakai itu sukanya per jam. Jadi setelah hari ini langsung ada assessment. Assessment artinya lebih ke arah kamu ditanyain anaknya, how you feel, kamu bisa nggak, mana yang paling sulit, apa itu ada semua di sana. Mereka tinggal centang-centang dan they were happy. Nah itu dibiasakan terus, walaupun kita ngambilnya nggak banyak gitu karena kadang-kadang waktu dan lain. Tapi kita coba biasakan itu dengan tujuan supaya anak-anak itu punya kebiasaan untuk mereka itu mencari tahu. Ini ada hubungan juga dengan mindset juga. Jadi mereka tahu bahwa mereka itu salah, mereka itu ada yang nggak benar gitu. Kurangnya di mana? Terus mereka menemukan itu dan bukan mereka self pity party gitu, akhirnya menyerah, enggak. Tapi mereka tahu bagaimana mereka bisa, kita as a teacher juga lihat, oke, menurut kamu bagaimana kamu bisa buat ini lebih baik. Mereka analisa dulu sebenarnya buat lebih baik. Contoh, ada satu murid saya kelas 5 SD, ya kelas 5 ya, saya lupa. Pokoknya mau menjelang high school deh. Jadi dia punya awal-awal sekolah itu dia susah bangun pagi, walaupun kita juga nggak terlalu pagi ya, 8.30 anyway. Wah, tapi anak ini sering hilang gitu, sering hilang pagi-pagi. Terlambat datangnya 15 menit, itu kadang-kadang malah kelewatan, tapi di jam kedua dia muncul. Lah jam saya matematika, saya minta yang prime time biasanya memang. Jadi yang pagi seger-segernya anak saya ajarin matematika gitu. Nah, anak ini sering hilang 15 menit lah, kadang 5 menit sebelum kelas berakhir baru muncul dengan muka yang baru bangun, rambut awut-awutan gitu, ya kan? Satu kali, dua kali saya pikir oke, 2 kali it's fine. Terus minggu depannya masuk pagi, terus kemudian ngilang lagi, telat lagi. Nah, saya mikir oke, ada sesuatu nih dengan anak ini. Nah, saya panggil, terus saya ngomong-ngomong. Nah, bukan saya marahin, bukan saya tegur, ya kan? Tapi lebih saya ngomong, oke, kenapa kamu nggak bangun? Kenapa kamu telat? Diajak berefleksi ya. Ya, jadi kita ajakin ngomong untuk dia pengen tahu, refleksi. It's okay, you can tell the truth. Nggak apa-apa, Mr. Unggul nggak akan marah, nggak akan cerita ke siapa-siapa. We just want to be the best out of you. Kamu bisa atasi ini masalahmu. Let's find a way. Diajakin mikir, terus dia ngomong, iya aku nggak bisa bangun, Mister. Lu kenapa? Aku nggak ada yang bangunin. Oke, kenapa nggak bisa bangunin? Wakerku mati. Oke.
Oke, waker mati. Oke, kenapa kok wakernya mati? Dimatiin sama ceceku, gitu. Oh, oke. Terus yang kedua apa lagi? How you sleep? Kamu kapan tidurnya? Jam berapa tidur? Tidurku jam 11, jam 12, kadang-kadang jam 1. Tergantung. Oke, kenapa kok sampai tidur malam? Anak-anak ngechat aku, Mister. Sering-sering chatting sampai malam. Oke, that's all your problem. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, good. Nah, sekarang kita coba cari. Solusinya dari kayak gitu gimana? Nomor satu masalahnya. Bisa nggak kamu handphone itu khusus buat kamu kasih alarm? Oh bisa, Mister. Oke, that's fix ya. Jadi kamu lakukan itu besok. Handphone itu di sebelahmu, kasih alarm untuk kamu. Oke, you do it. Oke, terus number two. Bisa nggak kamu kalau malam, kan kamu katanya tidurnya malam karena chatting banyak, kan? Oke, bisa nggak 9 o'clock shut down your notification atau matiin lah chatnya itu kan bisa dimatiin kan? Dimatiin gitu, nggak aktif supaya nggak di chat. Bisa, Mister. Oke, try to do that. Oke, ini ya, kamu lakukan ini ya. Let's see, I want to see a progress next week. Nah, dia lakukan itu. Minggu depan sudah mulai berkurang. Jadi dari yang 15 menit telat, ikut tiba-tiba dia masuknya 5 menit setelah kelas mulai. Which is good. Nah, saya ngomong, wah ini bagus. So it's working ya. Yang kamu kerjakan strateginya berhasil berarti ya. Iya, Mister, lumayan. Belum tapi lumayan. Aku bisa bangun lebih pagi dan bisa berhasil. Oke, that's good. That's a very good progress. I like it. We like it. You like it. Kamu nggak ketinggalan. So let's do better next week. Nah, itu kita handle cuman kurang lebih 3 minggu. Nah, hari ini kelas belum mulai. Waktu saya buka Google Meet, dia sudah di sana. Dia udah stay di sana. Artinya, dan itu terus berkelanjutan selama 1 bulan. Kalau udah 1 bulan udah betul udah dapat kebiasaan yang baru. So itu hal-hal yang kita lakukan. Jadi cara kita seperti itu. Nah sama juga parents juga bisa tiru cara kami itu untuk mereka lakukan ini gitu, untuk merefleksi dan kemudian mereka bisa muncul dengan strategi yang baru. Mereka salah, it's fine. Yang namanya anak-anak juga kita juga bikin kesalahan. Tetapi yang membuat kita breakthrough dari kesalahan adalah karena ada orang yang percaya dan mendukung progres itu. Jadi ini penting sekali kita ada di sana untuk foster reasoning dan analysis. Karena ini yang menentukan kehidupan mereka nanti. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin bertanya, Mister, anakku itu sudah kayak gitu dari dulu, kayak gitu terus, udah dimarahin dengan cara A, B, C, dibenerin, diajak ngomong, apalagi ya? Ya macam sampai Ya, dipukul ya, gitu. dengan cara A, B, C, tapi tetap kayak gitu melakukan kesalahan yang terus-menerus seperti itu gitu. Terus-menerus itu gitu. Itu gimana? Jawabannya adalah sama Bapak Ibu. Jadi tetap kita harus kasih allowance, tetap diajak ngomong, tapi yang membedakan adalah mungkin ya. Kita cari tahu dulu nih kenapa sih kenapa ini terjadi gitu. Terus bagaimana keadaan sekeliling anak itu? Apakah dia tuh merasa safe atau dia ini takut apa ya? Takut melakukan apa ya? Kesalahan. Takut melakukan kesalahan, merasa kalau gagal itu maka akan dihukum. Nah, itu sangat ngefek Bapak Ibu. Itu ada hubungan dengan create a safe environment ya. For learning yang ketiga. A safe environment for learning. Itu sangat ngefek Bapak Ibu. Karena safe environment bukan cuma hanya supaya dia nggak terluka secara fisik, tapi juga supaya dia nggak terluka secara psikologi, istilah gitu. Iya. Tapi bukan berarti kita di sini sangat-sangat mengagungkan dan mendewakan anak kita sehingga kita tidak mau menyakiti mereka, bukan seperti itu. That's go to the other side gitu ya, nggak balance juga gitu. Tapi kalau memang metode yang selama ini sudah dilakukan itu belum berhasil, kita sebagai ini otoritas di kelas pun gitu, kita juga akan cari tahu ini kenapa ya sama si A ini kok metode yang ini kita nggak bisa berhasil nih, kenapa nih gitu. Kita juga sebagai guru refleksi betul. Makanya seringkali kita meeting, kalau Kemis itu kita banyak waktu untuk meeting, kita bahas
Ya kita bicarakan satu, bukan ngerasani ya, bukan ngomongin anak Bapak Ibu ya, enggak. Tapi kita bahas kira-kira bagaimana anak ini bisa develop lebih lanjut di berbagai sisi. Gitu, dan kita berharap itu juga bisa terjadi di rumah. Jadi anak-anak ini kita nurture sama-sama, together we nurture our children supaya bisa grow to their maximum potensi. Gitu. Nah, speaking of nurture, jadi ngomong tentang bagaimana kenapa kita ngajar. Ada beberapa pertanyaan gitu ya muncul ke kita. Kenapa sih gurunya semua kok nggak bisa kayak Miss In? Kenapa semua gurunya nggak bisa kayak Miss Ronggo? Kenapa harus beda-beda gurunya gitu? Nah, nomor satu adalah karena gini, manusia itu ditajamkan oleh karena manusia. Jadi oleh karena interaksi dia dengan berbagai macam orang latar belakang, kepribadian, sikap, strata sosial dan lain-lain, itu membuat anak itu menjadi semakin tajam di dalam kehidupan. Nah, saya personally kenapa bisa, maksudnya kami berdua lebih fleksibel atau lebih gampang membaca anak-anak. Mungkin oleh karena kita ini punya teman dari yang low level sampai high level gitu, dari yang Indonesia kulit hitam sampai yang sangat hitam sekali, sampai yang sangat pucat kita juga punya. Dari teman yang pendek sampai yang sangat tinggi, raksasa kita juga punya. Dari orang dari belahan selatan dunia sampai yang di utara kita punya gitu. Jadi mungkin karena interaksi dengan banyak orang itu maka membuat kita semakin tajam. Nah, oleh karena itu maka pemilihan guru sendiri kita itu punya kemampuan sendiri, punya punya talenta sendiri, punya strength sendiri. Yang itu memang kita sengaja benturkan, quote and quote ya, benturkan. Artinya di dalamnya itu kemungkinan ada sedikit clash atau clash itu apa ya? Ada kayak ketidaksetujuan dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa. Memang itu tujuannya adalah supaya anak itu bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan maksimal. Karena semakin dia diajar banyak guru, semakin baguslah anak itu. Finland Education juga di dalam satu kelas itu bisa 2-3 guru. 2-3 guru dan itu gurunya memang dipilih yang Guru sangat-sangat dipilih, berbeda. yang biasanya beda. Kelas malah, yang guru tua dengan guru muda, gitu. Itu dikepuin, ditaruh di kelas yang sama, supaya anaknya bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Nah ini karena waktunya sudah, kita akan stop sampai sini ya, yang effective reasoning dan lain-lain, appropriate praise, yang bawah nanti kita akan bahas di seri kedua mungkin nanti ya. Nah saya mau kita ini lebih banyak untuk tanya jawab mungkin. Parents mungkin kalau dari semua yang kita omongin, ada yang mau ditanyakan, practical way, please, pengen tahu, silakan, ayo ditanyakan sekarang.